Dekat kota Bukhara, di sebuah desa bernama Afsona, tahun 370 Hijriah, Abdullah ibnu Sina dikaruniai seorang anak yang tampan wajahnya. Seorang anak yang akan memiliki pengaruh besar, tidak hanya di masa hidupnya saja, tetapi di sepanjang masa. Kami sudah sepakat mengenai namanya sebelum kelahirannya. Ya, kami sudah menetapkan kalau kami anak laki-laki, kami akan memberi namanya Hasan, yaitu Hasan bin Abdullah bin Hasan bin Sina. Suatu hari, pada sore hari, Ibnu Sina pun kembali ke rumah dan bertemu dengan ibu yang sedang menyapu di teras rumah. Apa yang kau bawa itu, anakku? Kucing kecil, Bu. Tadi ia jatuh dari atas atap rumah dan kakinya terluka. Dari mana engkau tahu ia terluka? Dia tidak sanggup berjalan dengan keempat kakinya. Lalu dia mengangkat kakinya yang terluka dan berjalan dengan sulit. Apakah kau tahu bagaimana cara mengobatinya? Apakah ibu ingat ketika aku pergi bersama ayah pada seorang lelaki yang mengobati mereka yang patah kaki dan tangannya ketika tetangga kita bernama Yunus terkena musibah? Oh, Mahmud, pembuat bidat itu. Ya, aku melihat dia membuat dua bilah papan seperti ini. Lalu dia membelitnya di antara tulang-tulang yang besar seperti ini. Dan aku akan melakukan itu kepada kucing kesayanganku. Dan semoga ia lekas sembuh. Semoga apa yang kuharapkan dan kuperhatikan menjadi kenyataan, anakku. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah sudah jelas perjalanan kita? Ya, sekitar 2 hari lagi kita akan berangkat ke Bukhara. Apakah kita akan lama di sana ya? Ya, anakku, kemungkinan besar kita akan menikah di sana, karena aku tahu rahasia kebahagiaanmu. Karena di situ banyak para ilmuwan dan ulama dan akan bisa menambah ilmu. Aku yakin bahwa Husain menaruh harapan pada ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan dibandingkan ilmu pengetahuan lain. Tidak, wahai ibu. Karena semua ilmu pengetahuan itu penting. Jika aku ingin menguasai suatu ilmu tertentu, maka sebaiknya aku mengetahui banyak ilmu pengetahuan lainnya. Karena semua ilmu pengetahuan itu saling berhubungan. Bagus kawan. Bagaimana pendapatmu tentang jawaban ini? Jawabannya super. Bagus anakku. Semoga harapanku tidak sia-sia dan atas izin Allah bakal menjadi ilmuwan yang hebat. Baik ya. Sebelum keberangkatan Ibnu Sina ke Bukhara, namanya sudah lebih dahulu termansur di sana. Kemansuran yang didapatinya padahal ia masih anak-anak. Mereka mengatakan bahwa dalam rombongan kita ini ada satu orang yang bijak, anak kecil bijak, bagaimana dua hal bisa berkumpul. Ini yang aku dengar, namanya Al Husain bin Abdullah bin Sina. Sudah disebutkan dia menguasai banyak ilmu pengetahuan. Meskipun dia masih kecil, dia telah mengetahui banyak hal. Tahukah kamu, aku mencari anak itu dengan sebab apa itu? Supaya engkau tidak mendengarkan apa yang kau dengar. Hai sobat, apakah kau yakin anak itu memiliki ilmu pengetahuan? Itu yang aku dengar. Kalau itu ikut bersamaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kamu mengenal seorang anak yang bernama Al Husain bin Abdullah? Ibnu Sina. Ya, dia. Siapa yang tidak mengenal anak yang bijak itu? Kalau sahabatnya orang di sini membenarkan apa yang mereka dengar. Kalian berdua akan mendapatinya bersama keluarganya di depan kaplah.
begitu sesuai yang buat apakah itu benar? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Aku tidak mengerti. Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepadaku pemberian atau bahkan yang luar biasa. Tukang lo. Maka aku kerjakan. Yang pertama kali itu, kita ilmu sudah kecil. Ya, lebih kecil dari ini tentunya. Aku berminat membaca semua yang aku dapatkan dari situ. Aku tahu Allah telah menunjukku untuk menjadi seorang ulama. Setelah sudah dapat menunjukkan jalan itu. Maka kamu sanggup Semakin bertambah bacaan dan informasi yang kau dapatkan akan semakin luas kamu bisa bertambah. Ilmu itu ibarat lautan. Meskipun engkau melewatinya dengan berenang, ia akan selalu terbentang di hadapan. bagaimana anak kecil seperti memiliki akal yang hebat seperti itu? Alhamdulillah Tuhan, akal adalah kekuatan dari jiwa yang tidak bisa kau anggap remeh. Ya, jiwa. Selagi engkau masih hidup dan selagi engkau memiliki tubuh, engkau pasti akan memiliki jiwa atau ruh. Di mana kamu berpikir seperti itu? Itu adalah pemikiran yang belum lengkap. Aku masih memikirkannya hingga aku sampai pada titik lengkap sempurna. Adapun dari mana aku dapatkan pemikiran tersebut, maka itulah yang terjadi ketika kau mendapatkan ilmu dari orang-orang lain. Jika kau memiliki kemampuan untuk melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih. Suara Dan silakan. apa kau lihat? Ya, aku sudah melihat mendengarkannya. Subhanallah, aku belum melihat anak kecil sehebat itu. Insya Allah anak ini memiliki masa depan yang cerah. Di Bukhara, perjalanan Ibnu Sina mencari ilmu pun berlanjut. Ayahnya pun tidak mengurangi dukungan padanya. Ia pun mengirimnya untuk menimba ilmu kepada guru-guru dalam berbagai bidang. Ibnu Sina sudah hafal keseluruhan Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Ia menimba ilmu dalam bidang fikih. Sastra, filsafat, dan kedokteran. Dan di antara orang terpenting tempat beliau menimba ilmu ialah seorang ulama besar, Abu Abdillah An-Naili. Aku berharap Allah dapat melahirkan diri dari Allah. Aku pernah mendengar dari sebagian ulama yang telah mengajarinya dalam berbagai ilmu. Terus terang, aku ingin bertemu dengannya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam wahai ibu saya. Abu Abdullah Al-Ani akan tinggal beberapa waktu khusus untuk mengajari Al-Hasan. Aku berharap semoga ilmunya menjadi bermanfaat Tuan. Insya Allah. Tetapi di manakah dia? Sepulang dari menuntut ilmu, Ibnu Sina bertemu dengan seorang pedagang yang sedang beristirahat. Aku tahu aku bukan seorang agen seperti guru-gurumu yang lain di absen. Tapi engkau tidak kurang sedikit pun dari mereka. Engkau juga memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh mereka. Alhamdulillah, aku sudah diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari ilmumu. Baiklah, aku harus belajar pulang sekarang. Ayah Al-Husain Ibnu Sina meminta bantuan dengan ulama terkenal saat itu, Abu Abdillah An-Naili,
untuk membantu anaknya menguasai lebih banyak ilmu, seperti halnya Ibnu Sina yang senang dengan gurunya yang baru. Begitu pula gurunya yang berbahagia dengan muridnya ini. Aku sudah banyak mengetahui tentangmu sebelum aku datang. Harap engkau mendengar yang baik tentangku, Tuan. Semua tentang hal yang baik. Kau pemuda yang tegar, banyak yang memuji kecerdasan dan pengetahuanmu, terutama kecintaanmu kepada ilmu. Tahukah Anda, Tuan? Seandainya aku bisa menghindari tidur, maka akan kuluangkan seluruh waktuku untuk membaca, mengamati, menulis, dan menghasilkan ilmu. Kuat, bagus. Tahukah Tuan, seandainya aku bisa menghindari tidur, maka akan aku luangkan seluruh waktuku untuk membaca, mengamati, menulis, dan menghasilkan ilmu. Bagus, kuat, dan bersemangat. Dua sifat inilah yang kusuka dari kedua muridku. Terima kasih Tuan, sudah percayaan dan pujian yang tulus dari guruku. Kau juga punya kemampuan berbahasa yang fasih. Baiklah, mari kita mulai. Begitulah dimulailah petualangan Ibnu Sina bersama gurunya yang baru, Abu Abdillah An-Naili. Petualangan yang membuat seorang guru semakin terpesona dengan kejeniusan muridnya dari hari ke hari, hingga suatu malam. Ini maaf atas keterlambatanku, Ibnu Sina. Tidak perlu minta maaf guru, dan tidak perlu khawatir terhadapku, karena sesungguhnya masih banyak. Ini semua buku apa? Ini sebagai buku yang kupelajari darimu, dan ini sebagai buku lainnya yang aku siapkan untuk berdiskusi denganmu. Baiklah, apakah ada yang ingin kau paparkan kepadaku sebelum kita memulai pelajaran hari ini? Apa yang menjadikanmu kau berpikir bahwa aku akan memaparkan sesuatu padamu? Karena aku melihatmu menulis dengan penuh konsentrasi. Karena itu, aku kira kau mempersiapkan sesuatu tema untuk berdiskusi denganmu. Guru, sesungguhnya aku telah menulis beberapa hasil analisa dalam jumlah ini, dan aku ingin memaparkannya kepadamu untuk didiskusikan. Menurutmu, apakah pembahasan itu sudah benar? Keren, kamu benar. Apa ini? Sulit dipercaya. Kamu menakjubkan, Ibnu Sina. Kalau menurutmu salah dalam hal tertentu, beritahulah kepadaku apa yang menurutmu benar, atau diskusikanlah denganku agar aku membuktikan kebenarannya kepadamu. Aku tidak akan berdiskusi dengan kau, Ibnu Sina, karena kau memiliki kefasihan dan keahlian berbahasa di mana kau bisa membuktikan kebenaran pandanganmu dan menjelaskan beberapa permasalahan yang sangat tinggi pada ilmu yang sulit dan rumit seperti ilmu mantik. Aku akan menyingkap satu rahasia anakku. Apakah guruku? Ayo kita jalan-jalan sebentar. Aku akan memberitahukan sambil kita berjalan. Ibnu Sina dan Abu Abdillah berjalan keluar. Kemarin engkau berbicara, dan sekarang sejak kita keluar kau mesti diam, Tuan. Aku berpikir, Ibnu Sina. Aku berpikir. Apa yang kau pikirkan? Aku memikirkan apa yang kau kemarin malam, yaitu hasil bahasa yang telah kau capai. Apakah diperlukan semua pemikiran ini, Tuan? Ya, karena dari bahasa itu aku menghasilkan sesuatu yang penting. Apakah ini rahasia yang akan kau beritahukan? Bukan rahasia yang ingin aku beritahukan kepadamu, ialah bahwa engkau bisa memahami hal-hal yang aku sendiri tidak bisa memahami. Benarkah? Aku memahami jawaban-jawaban umum dari sebagian permasalahan dalam ilmu mantik. Sedangkan kamu
kamu sudah menjelaskan, merincikan dan memahami semua hal kecil maupun besar dalam setiap masalah. Karena itu, aku harus mengakui bahwa kamu lebih unggul dariku. Maaf Tuan, jangan bicara begitu. Seandainya kau tidak memulai menjelaskan suatu hal padaku, tidak mungkin aku sibuk untuk melakukan riset. Tuan, jangan bicara begitu. Seandainya kau tidak memulai menjelaskan suatu hal padaku, tidak mungkin aku sibuk untuk melakukan riset. Tetapi, bukankah suatu keanehan engkau mengajakku keluar rumah hanya untuk membahas hal ini? Aku merasa engkau menyembunyikan sesuatu. Aku yakin tidak satu pun hal yang terlewati tanpa kau dapat menyikap. Oh, itu ya hasil engkau katakan bahwa itu berkaitan dengan apa yang kau baca dari catatan. Bukankah begitu? Ya, benar. Dan aku kira kau sudah paham. Jadi engkau yang akan berangkat Tuan? Aku Apakah engkau yakin aku sudah cukup berilmu? ya benar. Dan aku kira kau sudah paham. Oh, itu ya hasilnya kau katakan bahwa itu berkaitan dengan apa yang kau baca dari catatan. Bukankah begitu Tuan? Ya benar. Dan aku kira kau sudah paham. Jadi engkau akan berangkat Tuan? Apakah engkau yakin aku sudah cukup berilmu? Bahkan aku tidak punya lagi hal yang bisa aku tambahkan kepadamu. Kaulah yang menambah. Bahkan aku tidak punya lagi hal yang bisa aku tambahkan kepadamu. Kaulah yang menambahkan kepadaku dan pada pengetahuanku, Ibnu Sina. Dan aku yakin bahwa kau tidak akan pernah merasa cukup dengan ilmu yang ada selama hidupmu. Ibnu Sina, berhati-hatilah. Jangan kau sibukkan dirimu selain dengan ilmu. Engkau pemuda yang aku berharap semoga Allah memberikanmu peranan besar. Barangkali lebih dari yang kami bayangkan dan kami angankan. Aku bangga dengan kesaksianmu, wahai Abu Abdullah, guruku. Selamat tinggal Ibnu Sina. Aku akan berangkat ke kota Kuram. Aku bangga dengan kesaksianmu, wahai Abu Abdullah, guruku. Selamat tinggal Ibnu Sina. Aku akan berangkat ke kota Georgia. Aku berharap semoga Allah memberi umur panjang sehingga aku bisa melihat apa yang aku perkirakan terhadap dirimu terwujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga perjalananmu menyenangkan. Terima kasih guruku. Aku berharap semoga aku akan menjadi seperti prasangka baikmu. Maka berangkatlah Abu Abdillah An-Naili setelah ia memastikan bahwa Ibnu Sina telah beralih ke fase baru dalam menuntut ilmu. Fase di mana dia akan menjadi ilmuwan termuka yang sebenarnya meskipun umurnya masih muda. Dengan segera Ibnu Sina membuktikan bahwa ia memang sesuai perkiraan gurunya. Dalam waktu singkat dan di usia yang masih muda, nama Ibnu Sina sudah terkenal sebagai dokter. Ibnu Sina sedang mengobati beberapa pasien. Beliau mengobati semua orang sampai orang-orang fakir yang tidak memiliki biaya pengobatan. Ibnu Sina tidak mementingkan imbalan yang ia dapatkan dari pengobatan pasiennya. Bahkan terkadang ia mengambil sedikit uang dari pasien mampu dan diserahkan untuk pasien yang tak mampu. Ibnu Sina menjadi dokter paling terkenal di Bukhara. Tetapi beliau bukanlah satu-satunya dokter. Sementara itu di istana kerajaan Bukhara, Sultan jatuh sakit. Pangeran memanggil beberapa dokter terkenal di Bukhara untuk menyembuhkan Sultan. Para dokter terkemuka sudah di depan pintu pangeran. Silahkan dia masuk. Baik, Baginda. Baginda pangeran langsung pintu. Putra mahkota dan putra Sultan kami tumpas lagi. Baik, Baginda. Kami penjaga sudah ada di pintu.
dari waktu ke waktu. Saya sudah menyiapkan obat herbal untuk meredakan rasa sakit yang dia rasakan. Kali ini herbalmu tidak berhasil dan bertambah. Kali ini herbalmu tidak berhasil dan sakitnya bertambah dari waktu ke waktu. Hal yang aneh. Barangkali dosisnya perlu ditambah, wahai Baginda. Beliau itu sakit dan perlu penanganan segera. Aku tidak mau hal ini ceritanya sampai keluar dari tembok istana. Baik Baginda, kami akan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami akan menuju ke kamar sultan dan kami akan melakukan apa yang mesti kami lakukan. Jangan khawatir Baginda, engkau sudah berbicara dengan dokter paling ahli di kota Bukhara. Kalau begitu lihatlah kehadiran dia. Di rumah Ibnu Sina sibuk mengobati pasien yang kurang mampu. Ini ada beberapa pil jenis obat, nanti ibu tumbuk secara bersamaan, lalu ibu minum setelah bangun tidur, dan nanti juga sebelum tidur ibu bangun, dan jangan paksakan diri ibu untuk bergerak dan banyak berjalan. Tetapi aku bekerja untuk mengumpulkan kayu bakar, dan aku tidak punya suami atau anak untuk menanggung biaya hidupku. Untuk apa engkau ingin bekerja, Bu? Agar aku bisa mendapatkan uang untuk membeli obat ini darimu, dan uang yang dibutuhkan untuk membeli makan agar aku bisa minum obat ini setelah makan, dan uang untuk membayar uang sewa kamar di tempat tidur. Engkau tidak perlu memikirkan tempat tidur. Engkau bisa tidur di rumah sakit atau tempat penyembuhan, dan engkau akan mendapatkan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam gratis, Ibu. Adapun mengenai obat, maka itu hadiah dariku untukmu. Tapi kan itu banyak, Nak. Sama sekali tidak, Ibu. Ini adalah hakmu. Hakku. Ya, selama Allah masih melimpahkan kemampuan kepadaku untuk meringankan sakit dan manusia, maka tidak ada yang dapat menghalangiku untuk berbuat baik. Apapun itu, semoga Allah memberikan ilmunya padamu. Assalamualaikum wahai Ibnu Sina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Sina. Namamu juga sudah mulai bersinar, Ibnu Sina. Terima kasih. Aku menyayangkan keteguhanmu untuk bekerja di sini di tengah Mas, masyarakat ini awam. Siwan. Apa maksudmu? Tempatmu bekerja bukan di sini, tapi di istana, tempat para ahli. Aku tidak menginginkan hal itu. Aku sudah puas bisa melihat para pasienku tidak lagi merasakan sakit. Aku bahagia bisa membantu mereka. Namun mereka tidak sanggup menanggung biayanya. Terserah kamu, Ibu Sina. Aku sudah tidak punya waktu untuk berdiskusi denganmu. Kemana kamu akan pergi? Ada hal yang tidak mungkin untuk aku tunda-tunda. Kalau bukan karena persyaratan, kita tidak akan bertemu dengan Aku mengerti. Silakan Ibu, ini ada sedikit uang, mungkin akan membantu setelah selesai pengobatanmu, dan kembalilah setelah engkau sembuh. Semoga Allah memberkatinya. Ibnu Sina menyadari bahwa profesi dokter tidak seperti profesi lainnya. Ibnu Sina sedang meracik obat-obatan. Karena itu beliau terkenal di bidang kedokteran melebihi siapapun di zamannya. Masa depannya begitu cemerlang. Si pemuda jenius Al-Husain Ibnu Sina sangat ahli dalam profesinya sebagai dokter. Banyak pasien yang datang ke rumah sakit yang beliau buka di kota Bukhara. Dari berbagai kalangan dan masyarakat saling membicarakan di antara mereka berita tentang Ibnu Sina. Dia dokter yang baik. Meski dia masih muda, tapi aku belum pernah bertanya seperti dia. Akibatnya istimewa dan biasanya menakutkan. Sangat pemurah sekali. Beliau tidak mau mengambil uang dari orang fakir. Beliau melayani pasiennya seakan-akan pasien itu memberinya ribuan dinar. Dan sampailah berita ketenarannya itu sebagai dokter ke seluruh tempat, baik di dalam maupun di luar kota Bukhara.
hingga sampai berita itu ke istana Sultan Nuh alaihissalam Samani sendiri. Istana di mana terjadi di dalamnya kejadian yang mengkhawatirkan. Di istana dan di kamar Sultan Nuh bin Mansur As-Samani terjadi suatu hal yang menghantarkan Ibnu Sina pada sesuatu yang tidak direncanakan. Di dalam kamar Sultan Nuh, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari penyebab penyakitmu Baginda, tapi tidak ada gunanya. Apakah kita akan tetap tidak berdaya seperti ini? Harus ada jalan keluarnya. Kita ini dokter berhati di Bukhara. Aku mendengar omongan kalian dengan jelas. Kalian membuatku stres. Kami berusaha Baginda untuk meresepkan obat untukmu, atau setidaknya salep untuk meredakan rasa sakit yang engkau rasakan. Tidak ada satupun dari kalian yang berguna untukku. Cepat cari jalan keluarnya. Tuan dokter kepala, ada usulan yang mungkin membantu kita dalam memecahkan masalah ini. Cepatlah katakan, apa jalan keluarnya? Apakah kau pernah mendengar tentang Ibnu Sina? Ibnu Sina? Ya, pemuda itu. Tetapi usianya masih muda dan pengalamannya di bidang kedokteran terbatas. Menurut yang aku dengar, walaupun dia masih muda, tapi dia sangat pintar. Jangan teruskan. Baiklah, silakan Ibnu Sina datang. Kita akan lihat apa yang bisa dilakukan pemuda ini. Meski aku tak menjamin bahwa hal ini akan menghibur Pangeran Mansur bin Nuh. akhirnya salah satu dokter sampai di tempat Ibnu Sina. Inilah masalahnya kawanku. Baiklah, aku akan lihat apa yang bisa aku bantu. Tapi lebih dahulu aku ada pasien yang harus aku periksa. Mereka sudah menunggu sejak lama. Aku bicara tentang Sultan, tapi kau bicara pasien dari kalangan masyarakat. Apakah penyakit itu membedakan antara orang kaya dan fakir, atau antara sultan dan rakyat biasa? Kewajiban seorang dokter adalah membantu orang yang minta pertolongan padanya tanpa memikirkan apa kepentingan dan jabatannya. Terserah kamu, Ibnu Sina. Anda bisa pergi ke istana dahulu. Nanti aku akan menyusul kalau aku sudah selesai. Aku tidak akan mengulang pesan padamu. Hal ini menjadi rahasia kita berdua. Tenanglah. Assalamualaikum. Apa itu? Suasana di istana. Baginda beberapa kota. Ada apa? Ada seorang laki-laki yang memasuki istana. Karena laki-laki menunggu apakah boleh laki-laki dari masyarakat umum masuk ke istana ini? Dia mengatakan bahwa dia itu dokter. Baginda, apa maksud dia? Apakah dia ingin jadi dokter di istana ini? Anehnya dia masih kecil. Baginda, aku berharap apa yang aku pikirkan tidak menjadi kenyataan. Baik Baginda, padahal aku sudah memberikan bahwa masalah ini tidak akan menjadi bocor. Baik Baginda. Datanglah ketiga dokter istana. Ini para dokternya, welcome. Ya, ada berita yang sampai ke saudaraku bahwa ada dokter saudaraku juga begitu. Tapi dia dokter yang mahir Baginda, Ibnu Sina. Mesti kau pernah mendengarnya. Ya, pernah mendengarnya satu atau dua kali. Habis ya Pak. Ini dia Ibnu Sina Baginda. Oh, jadi ini dia dokter itu. Ya, saya. Seandainya dia tidak gagal dalam memenuhi sultannya, maka dia berurusan dengan aku. Dan kamu menderita penyakit keras, karena inilah kamu gugup dalam bertindak. Kamu bukan dia. Aku hanya ingin melengkapi bahwa aku bukanlah orang yang suka menceritakan rahasia. Sesungguhnya aku juga ahli dalam diagnosis dan aku mohon izin sekarang untuk pergi. Nampaknya ia benar-benar ahli. Aku ini dokter pangeran. Kewajibanku adalah menjaga rahasia pasien yang aku obati. Begitupun rahasia yang aku ketahui tentangmu. Kasih apa? Barangkali kamu khawatir pangeran karena ayahmu
Aku ini dokter pangeran. Aku dapat menjaga rahasia apapun itu tentang pasien saya. Rahasia apa? Inilah harta karun sesungguhnya bagi Ibnu Sina. Harta karun yang telah lama ia cari dengan kesungguhannya. Harta karun ilmu pengetahuan.